Siapa sangka, di tengah hiruk-pikuk kota Semarang tersimpan sebuah hutan yang kini hidup kembali. Hutan wisata Tinjo Moyo, tempat di mana alam, petualangan, dan adrenalin berpadu menjadi satu pengalaman yang tak terlupakan. Beginilah rupa hutan wisata Tinjo Moyo pasca soft opening. Masih terasa asri dan juga tenang meski menjadi wisata di tengah kota Semarang. Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi di segmen Jejak Kota. Saat ini saya sedang berada di hutan wisata Tinjo Moyo Gunung Pati, Kota Semarang. Nah, saya dan rekan saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat hutan wisata Tinjo Moyo. Yuk ikuti jejak kami di hutan wisata Tinjo Moyo. Rimbunnya pepohonan dan angin semilir menjadi saksi kembalinya kehidupan di hutan wisata Tinjo Moyo. Jika menilik sejarahnya, wisata ini dulunya merupakan sebuah kebun binatang yang berdiri sejak tahun 1985 dan kemudian direlokasi pada tahun 2007. Aktivitas yang dapat dilakukan di wisata ini antara lain berjalan santai menikmati alam, berkemah, outbound, panahan, paintball, bahkan trekking sejauh 3 km. Nah, beginilah pemirsa suasana tenang dan asri dari hutan wisata Tinjo Moyo yang cocok untuk dijadikan jalan-jalan bersama keluarga. Kini yang terbaru yaitu jembatan kaca yang menjulang indah setinggi 20 meter menjadi spot ikonik baru wisata ini, menghubungkan alam yang rimbun dengan kehidupan warga di sekitarnya. Jembatan kaca Tinjo Moyo ini baru soft launching pada 8 Oktober lalu dan diperkirakan akan buka secara resmi pada tahun 2026 nanti. Oke pemirsa Jawa Pos TV, saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Amel selaku Kepala UPTD Tinjo Moyo. Bisa diceritakan sedikit bagaimana proses persiapan hingga terlaksananya soft launching kemarin? Jadi gini Dek, kemarin soft launching itu hari Minggu 5 Oktober ya, berbarengan sama Hari TNI. Wah, persiapannya sungguh sangat amat menguras pikiran. Dari yang mulai mikirin jalan, mikirin sampah, mikirin sungai, mikirin sampah daun, macam-macam lah. Nah, alhamdulillahnya pas di hari H kita tidak hujan Dek, jadi aman semuanya. Nah kemarin acara berlangsung dari pagi lah, di pagi hari itu kita ada janggeran sampai sore. Dan yang rawuh Bapak Wakil Wali Kota. Jadi kalau ditanya persiapan sangat amat memusingkan gitu deh. Karena ramai sekali ya. Karena ramai dan banyak yang harus disiapkan sebenarnya. Kemudian setelah soft launching kemarin, bagaimana kondisi dan suasana hutan Tinjo Moyo untuk saat ini? Jadi soft launching itu bisa dibilang sebagai awal dari Tinjo Moyo yang baru. Dan yang soft launching kemarin itu sebagai promosi awal lah, bahwa di Tinjo Moyo ini ada beberapa wahana baru yang ada yang sudah beroperasi dan ada beberapa yang masih kami persiapkan. Seperti river tubing itu kita masih menunggu izin dari BBWS keluar. Nanti setelah izin baru kita operasi. Jembatan kaca selama ini masih soft launching, mungkin dibuka baru minggu depan, Sabtu Minggu itu juga masih soft launching, jadi masih kita batasi. Karena sertifikat K3 mungkin sebulan 2 bulan lagi lah baru keluar.
Terus mungkin ada nantinya akan ada wahana baru, cat lover, terus ada panahan, ada jeep track di dalam hutan. Nah itu juga kita sedang siapin jalurnya ke dalam hutannya lagi kita siapin, karena sangkat kan di hutan kan sangat banyak yang patah lah jalurnya. Jadi sedang kita landaikan biar semuanya aman, semuanya fun. Kemarin Pak Wakil kan naik jeep ke jembatan kaca dan nyoba jembatan kaca yang menurut dia bismillahnya aman lah. Cuman beliaunya ya tetap derdek gitu ya ke atasnya. Itu mungkin. Apa ada evaluasi untuk grand opening mendatang? Banyak sekali yang harus dievaluasi ya, dan evaluasinya beberapa karena belum sertifikat seperti jembatan kaca, kita nunggu sertifikat. Tuh pastikan dievaluasinya banyak. Kayak river tubing juga kita nunggu izin BBS. Kalau yang cat lover kita juga lagi pikirin kandangnya dan mungkin nanti akan kerjasama dengan dinas pertanian yang kalau nggak salah kalau yang tentang hewan-hewan itu. Kalau sekarang yang sudah bisa jalan sih baru paintball sama shooting target kalau nggak salah namanya. Yang lainnya masih nunggu evaluasi dari berbagai pihak. Ayo warga Semarang datang ke Tinjo Moyo. Tinjo Moyo meet when nature meet pleasure. Oke, pemirsa Jawa Pos TV, kali ini saya bersama dengan salah satu staf dari Hutan Tinjo Moyo. Boleh perkenalan dulu dengan Mbak siapa? Boleh perkenalan, nama saya Mbak Sulistiani. Saya di sini sebagai karyawan UPTD Tinjo Moyo. Tugas saya di sini biasanya menjaga loket, kalau enggak itu bersih-bersih aja sih, sebagai kebersihan. Kalau boleh tahu Mbak, kalau di Hutan Tinjo Moyo ini tuh fasilitasnya itu apa saja, Mbak? Kalau untuk fasilitas, untuk tempat kita itu ada pendopo, terus kemudian kita ada tempat untuk kegiatan kemah, outbound kayak gitu. Tapi untuk peralatan biasanya bawa peralatan sendiri. Terus kemudian untuk pas tanggal 5 kemarin Oktober itu kita ada soft launching jembatan kaca. Nah itu nanti untuk selanjutnya peresmiannya masih diinfo lebih lanjut. Kemudian di sini kita ada wahana yang terbaru yaitu namanya paintball juga. Paintball itu ada yang dewasa, ada yang kids juga gitu. Terus kita ada shooting target juga. Insya Allah kalau mungkin secepatnya kita buka jembatan kaca. Terus kemudian ada river tubingnya juga, ada jeepnya juga itu. Oke, untuk fasilitas dan wahana nih yang paling sering dikunjungi itu apa sih? Kalau untuk sementara itu kan karena wahananya ini baru paintball untuk kegiatan kemah. Terus kemudian outing class kayak outbound gitu ya lumayan lah agak sering gitu. Untuk hutan wisata Tinjo Moyo ini tuh beroperasional itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau operasionalnya dari Tinjo Moyonya itu dari jam 8 sampai jam 4 kecuali hari Jumat itu sampai jam 3 saja. Oh, jadi kalau harinya itu bukanya itu hari apa saja? Kita selama buka setiap hari. Kalau untuk spot foto nih Mbak, kalau di sini Mbak ada rekomendasi nggak di mana? Di wisatawan ya mereka berfoto di situ. Itu satu spot foto ya yang biasa terkenal itu kan Jembatan Merah. Kemudian ada tempat-tempat kita ada tempat hutan juga itu biasanya ya dia berada di situ juga. Oke. Kalau untuk tiketnya nih Mbak, untuk sementara ini tiketnya itu ada berapa? Kita tiketnya hanya satu aja. Meskipun itu weekend atau weekday itu tetap meskipun hari raya juga. Terus kemudian tahun baru juga kita harganya tetap sama 6.000 per orang. Nanti terus ada tambahan tiket parkirnya itu kalau motor 3.000, kalau mobilnya itu 5.000. Oke, kalau untuk fasilitas gitu ada biaya tambahan nggak? Kalau fasilitas itu biasanya ada tambahan ya. Kita nggak meminta ya cuman seikhlasnya saja. Kalau mau ngasih kebersihan gitu nggak apa-apa. Kalau kita listrik kan itu free. Kalau kamar mandi itu juga free. Kita maksudnya nggak meminta yang lebih gitu. Kalau untuk tadi seperti pendopo itu mungkin apakah ada biayanya? Iya, kalau pendopo itu kalau di sini itu meskipun dia diriin tenda tetap ada sewa lahannya. Terus kemudian kalau makainya pendopo juga ada sewa lahannya juga kalau berkegiatan di situ. Kecuali kalau dia makainya lapangan dan sekitarnya yang nggak ada itunya ya
atapnya itu beda. Nah, itu tadi keseruan kami menjelajahi hutan wisata Tinjomoyo ini. Nah, pemirsa kapan nih menjelajahi hutan wisata Tinjomoyo ini? Ditunggu ya kedatangannya. Sampai jumpa di segmen Jejak Kota berikutnya. Sampai jumpa.